Ya, smart listener, saya ingin mengutip satu quote ya dari Pak Andri Wongso. Pelayanan adalah salah satu kunci kemenangan dalam bidang apapun, baik bisnis sendiri maupun karir di perusahaan. Melayani dengan memberikan yang terbaik akan membuat jenjang kehidupan juga lebih baik. Nah, smart listener, pelayanan adalah kunci sukses dalam sebuah perusahaan. Ini merupakan salah satu hal yang dipertahankan oleh salah satu lembaga keuangan di Makassar, yaitu BPR Hasamitra, yang hingga saat ini di usianya yang ke-15 tahun terus maju, bertumbuh seperti saat ini. Dan sore hari ini Smart Listener, kita akan berbincang, kita akan ngobrol bersama salah seorang sosok yang penuh komitmen membawa BPR Hasamitra sehingga bisa seperti saat ini. Saat ini kita sudah bersama dengan Bapak I. Made Semadi. Beliau merupakan Direktur Bisnis dari BPR Hasamitra. Selamat sore Pak Made. Selamat sore, Mbak Mirsa. Apa kabar nih? Luar biasa ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat selalu. Sebelumnya saya Ya, mengucapkan selamat tahun baru dulu nih untuk Pak Made. sama-sama. Selamat tahun baru. Semoga sehat selalu Ya, bersama keluarga ya. iya. Ini agak lama ya Pak, baru ketemu lagi. Iya, udah. Aduh. Ini apalagi COVID ini kan Iya. yang membatasi kita. Jadi semua berubah. Semua berubah. Jadi new normal sekarang. Iya. Tapi perasaan fakta gitu ya. Kalau Ya. ketemu dengan orang-orang dari BPR Hasamitra itu tidak ada yang berubah gitu ya. Tetap energik. Harus ya. Kita Iya. kita hanya punya semangat aja. Kita kan kalau kalau Iya. sudah semangat kan lebih sehat ya, Iya, darah Pak. mengalir Iya. terus ya. Imunnya jangan sampai turun gitu ya. Ya, Jangan amin sampai ya. stres Kita gitu, jangan Pak. betul Iya. betul betul ya. Baik, dan ya Pak Made, untuk sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih Ya, 1 jam ke depan. Dan seperti saya informasikan tadi ya bahwa BPR Hasamitra ini sudah di usianya yang ke-15 tahun. Ini betul kalau ya. usia 15 tahun ini udah beranjak Remaja ya. remaja ya. Oh, sedang Iya, manis-manisnya ya. sedang manis-manisnya, sedang ranum-ranumnya, Pak. Betul betul. Ya, Hmm, ini dari awal pendirian ya di tahun 2005. Tentu ini bukan hal yang mudah gitu ya. hmm, Tadi sebelum kita on air, tadi sempat juga ngobrol ya bersama Pak Made. ya. Ini perjuangan suka duka ya. Bagaimana BPR Hasamitra bisa tumbuh, bisa semakin maju seperti saat ini. Mungkin bisa sedikit cerita begitu, Pak. Iya. Historinya seperti apa nih, Pak Made? Iya, ini terima kasih ya. Ini BPR Asa Mitra memang berdiri sejak 2005. Kebetulan saya sendiri juga ikut membidani dulu ya, ikut berkecimpung di dalam pendirian BPR Asa Mitra. Kami mulai kerja itu sejak tahun 2004 dulu. 2004, setahun sebelumnya ya kita kerja di rumah ya. Kita kerja bikin SOP, bikin peraturan perusahaan, surat-surat ini, bikin apa namanya formulir-formulir dan sebagainya. Itu memang perjuangannya cukup berat dulu. Ya, Namanya awal-awal memulai usaha kan pasti berat ya. Belum mendapat kepercayaan, jangan kepercayaan, dikenal aja belum belum gitu ya. ya waktu itu. Nah, eh, apa namanya sejak itu kan kita sama-sama bertekad. Nah, syukurlah Pak Yonglis itu sangat komitmen, pemilik kami itu sangat komitmen, diimbangi juga pengurus-pengurus Pak Nyoman, saya sendiri, kemudian ada 7 orang dulu kita di sana, termasuk saya sendiri kan pengurus pertama. Nah, pada saat itu kita berjuang terus. Tahun 2006 itu kita eh, sudah mengantongi aset 20 M waktu itu, 20 miliar. Nah, sejak itu terus mendapat kepercayaan masyarakat, dan kalau nggak salah dimulai tahun ketiga kita udah mendapat penghargaan, mendapat award dari Infobank. Nah, apa namanya award ini semakin menambah kepercayaan masyarakat. Dan sampai saat ini kami menjadi salah satu BPR terbesar di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur paling terbesar ya. Kalau di Indonesia kami nomor 5, nomor 5 dari 1694 kalau nggak salah ya BPR di seluruh Indonesia. Dan
kami berapa kali meraih penghargaan termasuk Platinum Award kami baru-baru. Platinum itu untuk award yang berturut-turut mendapatkan apa namanya gold, dari gold dulu kan sampai dengan Platinum Award gitu, dari Infobank semua. Iya. Gitu. Itu beberapa tahun berturut-turut ya Pak ya. Iya, beberapa tahun berturut-turut, kalau nggak salah 6 kali ya. 6 kali. Iya. Nah, ini ada yang mengatakan nih untuk mendapatkan dibanding mendapatkan terus untuk mempertahankan katanya lebih susah mempertahankan Pak. Iya. Iya. Ini gimana nih? Ini bisa mendapatkan platinum secara berturut-turut 6 tahun secara berturut-turut. Iya, yang diukur di dalam apa namanya kriteria untuk mendapatkan platinum itu kan pertumbuhan, kemudian pertumbuhan aset ya, pertumbuhan semuanya, aset, kredit, kemudian konsistensi dalam laporan keuangan, kemudian terutama di bidang pelayanan juga gitu ya. Nah itu yang diukur oleh Infobank. Nah bagaimana mempertahankan tentu saja kami punya nilai-nilai ya, nilai-nilai yang nilai-nilai perusahaan ya, Samitra Values itu, kejujuran, integritas ya, trust kan, kepercayaan itu paling pertama ya. Jadi kepercayaan itu adalah hasil daripada tindakan-tindakan kami kan, gitu. Nah, kemudian integritas, kemudian kehati-hatian dan profesional. Itu yang kami terus gini pegang erat, pegang teguh, sehingga menghasilkan sebuah kepercayaan dari masyarakat. Gitu. Jadi memang ya untuk bisa terus mempertahankan apa yang sudah didapatkan itu tentunya kembali lagi dengan memegang teguh apa yang dinamakan nilai-nilai perusahaan yang terus dipegang teguh. Betul. Dan itu kami terus setiap hari ucapkan. Ucapkan tanpa membawa teks. Jadi semua karyawan itu wajib hafal itu. Wajib hafal pada saat briefing pagi itu dulu diucapkan, dikumandangkan gitu. Sehingga mendarah daging. Begitu diucapkan kan apa yang kita ucapkan terus-menerus pasti itu yang kita laksanakan kan. Nah, jadi kita percaya sama prinsip itu. Jadi secara terus-menerus kita ucapkan memegang teguh kepercayaan, berintegritas tinggi, prinsip kehati-hatian dan profesional itu yang kita pegang teguh. Gitu. Ya biasanya kan kalau nilai-nilai perusahaan itu orang-orang bagian atas aja gitu yang tahu gitu kan Pak. Betul. Tapi kalau di BPRH Samitra itu terus diingatkan gitu ya. Terus diingatkan. Dari karyawan, jadinya lebih kuat lagi begitu. Baik, kita masih akan berbincang untuk sore hari ini, Smart Listener, dan kami informasikan juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar. Kemudian kalau Anda mendengarkan kami secara audio, Anda juga bisa melihat ataupun menyaksikan kami secara visual di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Jadi sekali lagi Anda juga bisa bertanya di sore hari ini melalui line WhatsApp kami di 0811 461011. Kemudian juga bisa mengirimkan pertanyaan ya di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi dan baik tadi kita sudah berbicara ya bagaimana 15 tahun BPRH Samitra itu berkiprah, tidak lepas juga dari nilai-nilai budaya yang terus ditanamkan ya oleh perusahaan. Pak Made, kalau kita lihat ya saat ini kita ada di kondisi yang penuh keterbatasan ya, seperti saat ini kita ada di situasi pandemi saat ini kurang lebih 9 bulan, hampir setahun begitu. Nah ini bagaimana dengan BPRH Samitra Pak? Sebagaimana perusahaan-perusahaan lain juga tentu ya kami tidak menafikan bahwa pasti ada pengaruhnya. Tetapi setiap perusahaan kan tidak semua pengaruhnya besar, ada tergantung kadarnya ya. Kalau kami sendiri khususnya di bidang perkreditan ataupun kepercayaan masyarakat, sama sekali ya pengaruhnya mungkin hanya sedikit sekali, terutama soal likuiditas ya kan.
kemarin waktu awal-awal COVID kan banyak perusahaan yang bermasalah terhadap likuiditas ya. Kalau kami dari sejak awal syukurnya kami memberikan kredit kepada para PNS, TNI, Polri, dan para perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk juga swasta. Ya, memang pengaruhnya hanya sedikit sekali, karena kan mereka tentu pembayaran kreditnya dari gaji ya. Sepanjang mereka masih punya gaji ya, jadi nggak ada pengaruhnya ke kita. Nah, yang jadi problem biasanya bank-bank yang memberikan kredit kepada para pengusaha kecil, para pengusaha yang notabene sumber pembayaran angsurannya dari usahanya itu. Nah, kalau usahanya bermasalah, tentu kan pasti sumber pembayarannya juga kena pengaruh. Nah, seperti itu. Jadi karena sumber pembayaran pengaruh, tentu berpengaruh pada kreditnya menjadi bermasalah. Karena bermasalah banyak, berarti banknya juga akan terpengaruh. Nah, seperti itu. Jadi syukurnya kita punya pembiayaan lebih dari 98% ke PNS, TNI, Polri, ya, seperti itu. Jadi pengaruhnya cukup sedikit, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BPR Samitra tetap lumayan bagus. Dan bahkan DPK kami tumbuh sekitar 3% kemarin ya, walaupun tidak sesuai dengan target, tapi puji syukur kita masih bisa tumbuh ya di atas rata-rata industri gitu. Walaupun kredit memang mengalami kontraksi sedikit, yaitu pun kan karena hampir semua bank itu khususnya di bidang perkreditan mengalami penurunan gitu ya. Karena itu masa Covid itu kan usaha sangat susah sekali, berusaha. Nah, seperti itu. Oke. Ini kalau deposito sendiri seperti apa, Pak? Apakah mengalami pertumbuhan juga di masa pandemi? Iya. Deposito termasuk DPK dan tabungan DPK itu kan berapa persen dari 3%? Ada kemarin kira-kira 3% kita tumbuh ya. Tumbuh 2020. Tapi melonjak di 2021 ini cukup melonjak, bahkan sampai dengan 30, baru belum 1 bulan nih udah hampir 30 miliar kami tumbuh. Ini yang untuk 2021 di Januari ini. Ini untuk deposito, Pak? Iya, untuk deposito ya. Itu. Jadi tapi kalau 2020, nah kita kan pandemi di sana ya. Walaupun sekarang masih pandemi, tetapi rasanya sudah mulai agak biasa agak biasa. Kalau kemarin awal-awal kan memang ketat sekali, sampai di lorong-lorong aja masih sudah dipasangan pagar gitu ya. Sekarang kan di mall coba lihat pada rame gitu. Sudah mulai menggeliat gitu ya. Perekonomian sudah mulai menggeliat. Baik, kita masih lanjutkan lagi untuk perbincangan di sore hari ini, Pak Made. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, kami mengundang Anda juga untuk bisa berinteraksi bersama kami di sore hari ini. Sekali lagi, kalau Anda biasa mendengar kami di 101,1 di Smart FM Makassar, Anda juga bisa menyaksikan kami secara visual sekali lagi. Dan Smart Listener, silakan untuk Anda yang ingin bertanya di 0811461011 ya. Kemudian di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Tentunya masih di special program talk show bersama BPR Samitra, dan masih bersama I Made Semadi, Direktur Bisnis dari BPR Samitra. Baik, Pak Made, kita lanjut lagi nih. Tadi seperti diinformasikan bahwa di usia yang ke-15 tahun BPR Samitra ini tetap menunjukkan pencatatan kinerja yang baik begitu ya, baik dari sisi aset, kemudian pertumbuhan yang baik ini tidak lepas dari kepercayaan dan dukungan yang sangat baik dari masyarakat begitu. Nah, tentu masyarakat juga yang mengetahui nih Pak Made, untuk di tahun 2021 ini apa yang spesial nih dari BPR Samitra? Tadi kalau kita berbicara tentang vaksin kan, sekarang ini vaksin sudah ada
ya. Iya. Dan itu dari BPRH Samitra sendiri untuk vaksinnya itu sudah lewat gitu ya. Iya. Dan Karena sekarang pemerintah udah menerbitkan vaksin, jadi kami stop aja kredit vaksin dulu. padahal startnya mulai besok loh Pak, Iya, tanggal iya. 13 Januari. Biarlah pemerintah aja yang Urusan pemerintah gitu ya. iya, itu urusan pemerintah. Baik, dan sekarang ini kita berbicara mengenai kredit super rezeki. Iya, Nah, ini gimana nih, Pak? Iya, nah ini 2020 kemarin itu kami menerbitkan kredit vaksin ya. Tapi kalau 2021 ini kan kalau vaksin lagi rasanya tidak ada ini ya, tidak ada inovasi gitu ya. Ntar ya. Kalau kredit kredit super rezeki ini 2021 ini awal ya. Kami terbitkan dari namanya saja kita ingin semua orang punya rezeki gitu. Iya. Makanya kami namain itu kredit super rezeki. Rezeki orangnya ya, terutama rezeki bunganya kan cukup murah. Kalau tadinya kita gini bunganya agak tinggi sedikit, kita turunkan bunganya sampai 1 poin. Sampai 1 poin kita turunkan. Kemudian sekarang bunganya kalau nggak salah 0,4 ya, 0,4%. Itu khusus kredit super rezeki ini khusus bagi PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN. Itu kita khususkan. Kemudian plafon itu minimum 50 juta sampai dengan 500 juta. 500 juta dengan jangka waktu 15 tahun dan tapi ada satu lagi yang menarik. Di samping suku bunganya yang cukup murah, Apalagi setiap orang, setiap debitur yang disetujui kreditnya itu bisa memilih hadiah. Oh iya. Ya, kan sekarang sudah mulai Imlek ya. Nah, itu hadiahnya di pohon ampau gitu ya. Kita Jadi bisa tarik milih apa dong. hadiahnya. Bisa milih, Pak. Nah, bisa milih semua ada hadiahnya. Semua ini ada pasti. Jadi tidak ada yang tidak, Anda belum beruntung, nggak ada kayak gitu. Apa aja dipilih. Pasti dapat gitu ya. Pasti dapat. Itu hadiahnya macam-macam, mulai dari ya istilahnya ada payung, pokoknya souvenir, sampai yang ada bahkan voucher ini voucher belanja senilai 500.000. Wow. Gitu. Jadi ini hadiah langsung tanpa diundi gitu ya? Pak? Tanpa diundi. Tapi undinya hadiah apa gitu ya. Hadiah apa yang akan diambil gitu. Bisa aja kan satu kali ambil dapatnya 500.000 gitu. Bisa aja. Gitu. Ya. Ini kredit ini program terbaru ya dari BPRH Samitra, kredit super rezeki. Ini memang ya di awal tahun Januari 2021 ya Pak ya? Kita mulai di tanggal 5 kemarin. Tanggal 5 Januari kita mulai sampai dengan Maret. 3 bulan aja. Ini promo memang. Oh begitu. Promo 3 bulan aja. Nanti kalau gimana berhasil ya kita bisa dilanjutkan lagi. Ya, bisa dilanjutkan lagi. Gitu. Oke. Nah ini untuk kredit super rezeki, tentunya ada persyaratannya juga dong Pak Mada ya. Smart listener pasti pengen tahu juga nih, apa nih yang menjadi persyaratan ya kalau seumpamanya memang ingin ikut ya untuk kredit super rezeki ini, Pak. Syaratnya gampang aja, syaratnya seperti biasa, kopi KTP suami istri kalau udah nikah ya, kartu nikah, kemudian kartu keluarga, pas foto, kemudian ada lagi yang paling penting surat-surat kepegawaian, dokumen, sama slip gaji, kemudian daftar gaji. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini mempunyai kemampuan. Gitu. Dari situ kan kita analisa bahwa berapa sih kemampuannya gitu ya, kemudian golongan berapa dan lain sebagainya. Nah gitu, sama seperti persyaratan-syaratan sebelumnya. Saya kira bank lain juga kayak gitu gitu ya. Jadi untuk super kredit ini memang diperuntukkan untuk masyarakat umum atau seperti apa tuh Pak? Itu khusus bagi TNI Polri, PNS, TNI Polri dan pegawai BUMN. Dan ada lagi satu yang menarik di kelebihan daripada kredit super rezeki itulah super layanannya. Jadi kita berusaha untuk proses kredit secepatnya dan
bahkan berkasnya bisa kita jemput. Gitu. Kalau yang normalnya biasanya untuk super layanan, untuk layanannya proses pengajuan terus sampai dana cair itu berapa lama Pak biasanya kalau normalnya? Iya, kalau normalnya kan bisa 1 sampai 2 hari. Ini kita bisa jemput langsung kita proses Proses gitu hari ya? itu bisa cair hari itu juga gitu, bisa disetujui hari itu juga, asalkan satu syaratnya itu persyaratannya lengkap gitu. Kan kadang-kadang orang merasa lama karena waduh syaratnya kurang gitu. Tapi pada saat pengajuan kredit itu biasanya apa sih Pak yang menjadi tantangan ataupun hambatan dari para Iya. debitur gitu Pak? Iya. Ya. Yang menjadi tantangan kan biasanya di permintaan tanda tangan di atasan kadang-kadang ya. Kemudian ada juga yang kadang-kadang yang tidak pernah disadari, yang ya, kadang-kadang BI checkingnya yang bermasalah. Oke. Nah itulah yang kita menjadi problem juga. Padahal yang bersangkutan tidak merasa ini persoalan kartu kredit saja annual fee bisa menjadi bermasalah kalau di BI checkingnya bermasalah. Ya, jadi di sistem kami tentu ditolak. Hasil scoringnya menjadi jelek kan kalau BI checkingnya. Makanya hati-hati kalau masyarakat menggunakan kartu kredit yang tidak geseknya sih gampang, jadi gosoknya nggak enak nanti. Bayarnya nggak enak ya di belakangan ya Pak. Nggak enak gitu. Oke. Jadi sekali lagi ya untuk di awal tahun Januari 2021 yang baru dari BPRH Samitra itu adanya kredit super rezeki. Ya. Jadi untuk Anda nih untuk PNS ya dan juga dari BUMN ya, pegawai BUMN ini bisa TNI Polri ini bisa mengakses kredit ini ya. Oke. Dan seperti diinformasikan juga oleh Pak Made tadi, selain bisa untuk pengajuan kredit itu bisa juga mendapatkan hadiah langsung gitu kan. Langsung, betul. Iya. Ini bukan hanya nasabah dari BPRH Samitra aja yang mau hadiah gitu ya. Para pendengar juga mau dong. Smart listener juga mau gitu ya. Boleh kalau ada yang bertanya ya. Iya, kalau ada yang bertanya juga boleh. Boleh. Oke, jadi sekali lagi ya Smart listener, untuk Anda nih yang penasaran dengan yang namanya kredit terbaru dari BPRH Samitra yaitu kredit super rezeki. Dari namanya ini sangat enak juga didengar gitu ya, kredit super rezeki. Super rezeki. Super rezeki di tahun 2021 rezekinya bisa nambah gitu ya, Pak Made ya. Oke, jadi sekali lagi ya untuk Anda pegawai BUMN ya Pak Made, kemudian PNS TNI Polri ya, silakan Anda bisa mengakses kredit ini. Tentunya juga untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi untuk persyaratannya itu bisa langsung aja datang ke BPRH Samitra ya. Dan untuk Anda juga yang bergabung bersama kami, ini kami menyiapkan dari BPRH Samitra ini menyiapkan merchandise yang menarik untuk Anda ya. Jadi silakan kalau mau nanya-nanya ya, silakan. Ada satu lagi yang menarik di pengajuan kreditnya ya. Di samping datang secara langsung, bisa dijemput juga dan bisa mengajukan lewat website. Jadi sekarang kan zamannya digital ya. Jadi bisa mengajukannya lewat website kami www.asamitra.com. Ketik aja Asamitra, pasti kelihatan di Google ya, pasti nomor atas pasti Asamitra. Nah, itu bisa ngajukan kredit di website kami. Ya. Oke. Gitu. Nah, kalau sekarang ini kan Pak di tengah kondisi yang penuh keterbatasan gitu kan, pembatasan seperti untuk keluar rumah juga, ini kita sangat terbantu ya dengan adanya digitalisasi seperti saat ini. Dari BPRH Samitra sendiri seperti apa nih Pak, selain adanya website, kemudian apa lagi yang diberikan untuk para nasabah itu gitu dia. Kami memang concern juga di digitalisasi ya, dalam rangka menghadapi era 4.0 ya, 4.0 ini. Sekarang yang kan semuanya harus zaman digitalisasi, termasuk pertemuan-pertemuan pun kita kurangi kan dengan nasabah. Nah, kami juga meluncurkan, kalau dari tabungan kami meluncurkan yang namanya mobile banking, ada, kami sudah ada, dan sebentar lagi kita meluncurkan yang namanya ATM cardless. Jadi tanpa kartu. Jadi kalau narik uang, misal kalau narik uang nanti ke ATM Asamitra, nggak perlu pakai kartu lagi. Jadi perlu ngetik pinnya di HP. Jadi keluar nomor pinnya, tinggal ketik di itunya, di
apa namanya di Mesin ya Pak. mesin ATM-nya, keluar langsung uangnya. Nah itu. Jadi ngirim uang kemanapun udah bisa sebenarnya. Oh gitu Pak. Ke bank apapun sudah bisa melalui mobile banking kami. Makanya harapan kami seluruh nasabah Asamitra punya mobile banking sehingga tidak perlu lagi datang ke bank. Iya. Tidak perlu lagi ngambil tunai, mau kirim kemana pakai ini. Dan sebentar lagi kami akan menerbitkan namanya QR code. Iya, itu QR gimana code tuh Pak? itu. Jadi sistemnya udah ada. Tinggal nunggu perizinan dari Bank Indonesia, dari OJK dan perizinan dari Bank Indonesia. Jadi kami lagi urus visibility studinya, dan itu jadi nasabah-nasabah Asamitra bisa mengadakan pembayaran dimanapun yang ada QR code-nya, yang kerjasama dengan Asamitra ya pakai pembayaran pakai HP. Nah, gitu. Jadi nggak perlu tunai lagi. Gitu. Sekarang kan tol udah mulai pakai kartu. Iya, Pak. Jadi kedepannya jadi nggak pakai kartu lagi, pakai sensor aja. Sensor pakai aja. QR code. Gitu. Ini sangat memudahkan ya. Iya. Jadi dimanapun, kapan aja itu bisa transaksi gitu ya Pak Made ya. Oke. Kredit super rezeki ya. Tadi Anda baru saja juga mendengar yaitu kredit vaksin ya dari BPRH Samitra, dan untuk di Januari 2021 yang terbaru, yang tergeras dari BPRH Samitra yaitu adanya kredit super rezeki. Benar ya Pak? Iya, Pak Made ya. Baik, dan untuk sore hari ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk melalui layanan WhatsApp kami di sore hari ini. Baik, ini dari Pak Rudi di Petarani, mau bertanya ini tentang program dari BPRH Samitra. Selain untuk dapat menghimpun dana masyarakat, apakah juga bisa nih untuk memberikan pinjaman modal kerja maupun kebutuhan pinjaman konsumtif bagi masyarakat katanya Pak. Ini dari Pak Rudi di Petarani. Baik. Ya, silakan Pak. Saya jawab langsung ya. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Rudi perhatiannya buat Asamitra nih. Memang benar kalau secara prinsip usaha bank itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dan melemparkannya kembali ke masyarakat. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Ya, jadi Bank Asamitra di samping menghimpun dana dari masyarakat juga melemparkan kredit kepada masyarakat berupa kredit konsumtif. Itu tadi kredit super rezeki itu adalah kredit konsumtif bagi PNS, TNI, Polri maupun BUMN. Kemudian ada juga kami melempar kredit modal kerja bagi pengusaha-pengusaha ya, terutama pengusaha mikro. Tentu saja kita analisa terlebih dahulu bagaimana usahanya, termasuk visibility usahanya bagaimana gitu, apakah kredibel ataukah memang visible gitu. Yang penting satu, intinya usahanya, potensi usahanya cukup berkembang ya, kita bisa biayai gitu. Jadi intinya usaha kami memang menghimpun dana dan memberikan kredit kepada masyarakat gitu. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya itu bisa langsung aja datang ke datang langsung ke Asamitra atau di Mitra Call 365 2000. Bapak bisa tanyakan secara khusus, atau Bapak klik di www.asamitra.com. Oke. Jadi sekali lagi kalau aktivitasnya cukup banyak gitu ya, nggak sempat datang ke BPRH Samitra, itu langsung aja ketik aja websitenya ya di www.asamitra.com. Baik, kita masih bersama di sore hari ini, dan sekali lagi nih untuk Anda smart listener yang mengirimkan pertanyaan di sore hari ini, baik itu dari layanan WhatsApp kami ataupun melalui live chat di channel YouTube Smart FM Makassar, untuk Anda yang beruntung itu akan mendapatkan souvenir ya dari BPRH Samitra. Caranya seperti apa? Silakan ya untuk mengirimkan pertanyaan di sore hari ini. Baik, untuk tema kita untuk sore hari ini masih berbicara seputar kredit super rezeki ya dari dari BPRH Samitra. Baik, kita masih lanjut lagi. Terima kasih untuk Pak Rudi di Petarani. Kemudian saya beralih lagi nih untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Made, ini dari Ubaidillah di Antang. Ubaidillah di Antang. Selamat sore Pak Made. Mau tanya, apakah kredit vaksin yang ada di BPRH Samitra berlaku juga untuk UKM? Karena kami berencana untuk ajukan kredit tambahan usaha kami, katanya Pak.
Iya, iya, iya. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, nggak perlu. Nggak perlu Jadi ya. saya udah tangkap Mhm. Ibu Ubadillah ya. Ibu Ubaidillah ya. Ubaidillah ya. Nggak tahu nih bapak atau ibu ya. Iya, ya, Bapak atau Ibu di Antang ya. Terima Iya. kasih Bu pertanyaannya. Kredit vaksin memang sebenarnya udah selesai ya, udah jatuh tempo, udah kami tutup di akhir Desember kemarin. Mhm. Cuman memang iklannya masih ada dan kita akan ganti, dan sekarang kita ganti dengan kredit Super Jeki. Mhm. Tapi kredit vaksin untuk usaha ya masih ada sebenarnya, masih ada untuk usaha, dan cuman kreditnya kredit reguler sekarang. Jadi tetap masih kita biayai. Cuman tergantung kita usahanya seperti apa dan kita analisa lebih lanjut. Jadi sifatnya pribadi-pribadi gitu. Jadi tidak, kalau kredit konsumtif kan asal tergantung gajinya ya, gaji sekian, A dan B mungkin bisa sama, tapi kalau usaha A dan B belum tentu sama, tergantung dari usahanya seperti apa gitu ya. Jadi kita analisa secara pribadi-pribadi lebih lanjut usahanya seperti apa, dan kalau visible dan kredibel ya pasti kita kita kasih gitu. Akan diproses gitu Akan Pak ya. diproses, Akan betul. diproses. Ya sekali lagi langsung aja datang ke PPR Hasamitra, atau enggak langsung aja ketik ya layanan websitenya Website www.hasamitra.com. betul. Ya, baik, kita masih lanjut lagi ya sore hari ini. Yang berikut masih dari WhatsApp ya. Ini dari Pak Arya di Tanjung. Ya. Ini mau nanya apakah ada program khusus buat pemula? Saya baru mau buka usaha, cuma kekurangan modal katanya Pak. Iya. Iya. Ini masih nyangkut-nyangkut dengan kredit vaksin gitu ya. Iya. Tapi secara umum ya, kalau pemula memang syarat kredit itu harus ada pengalaman usaha, harus ada Iya. itu kan ada 5C ya. Yang pertama karakter, kemampuan, capacity, capacity, dan collateral, condition gitu ya. Nah, itu termasuk di dalamnya adalah pengalaman berusaha, bagaimana pengalaman usaha. Tapi kalau untuk pemula yang penting potensi usaha ini seperti apa sih? Potensinya kalau memang menurut bank itu berpotensi, why not? Kenapa enggak? Bisa kita bisa kita biayai. Bisa kita analisa lebih lanjut. Jadi intinya bukan masalah pengalaman atau tidak pengalaman, tetapi visibility-nya ini visible nggak usahanya gitu ya Pak ya. Gitu. Kedepannya seperti apa? Cash flow-nya seperti apa kira-kira gitu ya Pak ya. Walaupun pengalamannya cukup lama, tapi kalau kita lihat nggak visible ya nggak juga gitu ya. Tergantung memang visibility studinya. Oke, jadi kesimpulannya Pak bisa ini dulu gitu ya, datang ke bisa aja kita ngajukan, bisa ngajukan dulu. Bisa ngajukan, kita lihat terlebih dahulu, kita lihat usahanya seperti ini mungkin Bapak bisa ajukan. Oke. Jadi sekali lagi ya, untuk persyaratannya itu memang harus dilengkapi gitu ya Pak. Iya, betul. Untuk memperlancar proses gitu ya pencairannya. Gitu. Tapi secara umum sih bank belum, kalau yang baru berusaha agak sulit gitu, karena kan kita melihat track record ya, track record daripada pengusaha itu, ya bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana mulai usahanya, apakah udah atau enggak gitu, kan lihat track recordnya gitu ya. Oke, baik. Gitu. Saya kira cukup ya untuk Pak Arya. Ya. Yang berikutnya saya izin lagi nih untuk kita ke live chat dulu di channel YouTube Smart FM Makassar ya Pak Mada. Ya. Baik, ini sudah ada beberapa live chat yang masuk. Yang pertama saya ke Pak Pak Jenny. Ya. Oke, yang pertama saya ke Pak Desak Jenny ya. Oke, Desak Jenny ya. Nah, di masa pandemi ini terus terang saya agak ragu untuk datang ke bank. Inovasi Hasamitra itu membuat kami tetap bisa bertransaksi tanpa harus ke bank. Ya. Misal untuk mengajukan atau mencairkan deposito katanya Pak. Ya. Wow. Ini mungkin ini Ibu Desak Jenny ini sepertinya Jenny orang Bali nih. Nggak asing lagi gitu Pak. Ya, asing lagi ya. Sepertinya orang Bali nih, dari Bali ya Bu. Ini
Oh, Wah, Pak Made ini udah tahu gitu ya? Hah? Udah tahu gitu Pak Made ya? Iya, Ini udah dari tahu. namanya saja udah tahu gitu ya? Dari namanya udah tahu. Pasti dari Bali kan. Iya. Nah ini mengenai apa namanya musim pandemi ini memang seperti itu. Jadi kita agak kesulitan datang ke bank. Nah untuk mencairkan deposito dan lain sebagainya, Asa Mitra itu ada program mobile banking. Jadi kita punya mobile banking. Jadi ibu nggak perlu datang ke bank. Jadi ibu bisa telepon gitu ya. Nanti biletnya bisa dikirim. Ya, kalau untuk mencairkan deposito. Nanti pengiriman uangnya mau kemana ya lewat mobile banking aja. Nanti dari petugas banknya tentu akan ngirim ke tabungan kan. Dari tabungannya ngirim ke bank manapun ya udah bisa gitu. Jadi tidak perlu lagi datang ke bank gitu. Jadi banknya akan mencairkan dan kemudian ngirimnya ke mobile banking itu. Oke. Jadi lebih dimudahkan. Apalagi gitu zamannya ya. zaman digital kan sekarang, jadi nggak perlu berhubungan fisik. Duduk aja di rumah Pak ya. Duduk aja di rumah, nanti petugas banknya akan cari ke rumah Iya. gitu ya. Sambil masak, sambil bersih-bersih itu bisa ya. Sambil masak, betul ya. Oke, terima kasih ya untuk desak Jenny ya. Saya nggak tahu nih Bapak atau Ibu gitu ya. Ya. Oke. Kemudian kita beralih lagi untuk live chat berikutnya dari Edward Emmanuel. Selamat sore Pak Made. Pak, kebetulan saya nasabah yang saat ini masih aktif. Iya. Untuk top up kredit bisa diajukan melalui website kah Pak? Iya. Apa beda kredit vaksin dengan kredit super rezeki itu katanya Pak? Iya. Pengajuan top up kredit itu bisa melalui website. Nanti setelah dari website nanti petugas kami yang akan menghubungi Bapak ke alamat atau ke tempat kerja Bapak sendiri dan akan meluncur untuk menjemput dokumennya. Seperti itu. Jadi walaupun belum dijemput itu karena sudah pengajuannya lewat digital, kita udah proses. Kemudian apa bedanya kredit vaksin dengan kredit super rezeki? Itu turunan ya, istilahnya penggantinya. Super rezeki inilah menggantikan kredit vaksin yang telah jatuh tempo per akhir Desember kemarin. Nah, jadi digantilah dengan kredit super rezeki. Jadi bunganya agak turun, kemudian plafonnya juga kita tetapkan sampai dengan 500 juta. Kemudian ada hadiah langsung gitu. Oke. Hadiah langsung yang bisa dipilih. Yang dipilih ya. Pohon angpau. Ya, pohon angpau ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Edward Emmanuel ya. Kita ke live chat berikutnya nih Pak dari Ali di Makassar. Pak Made, aplikasi Asa Mitra Mobile apa saja fasilitasnya Pak? Kalau sudah download, tindak lanjutnya seperti apa katanya? Kalau mobile banking kami itu yang pertama adalah bisa transfer ke bank lain, ke bank manapun ya. Transfer karena kan kami kerjasama dengan bank Sahabat Sampurna ya. Jadi kita ke sana. Jadi kemudian ada pembayaran dan pembelian itu e-channel kami kan. E-channel ada pembayaran listrik, kemudian telepon, air bahkan. Kemudian pembelian e-wallet, GoOvo, GoPay, kemudian ada juga pembelian pulsa dan lain sebagainya. Itu semuanya udah bisa semua. Jadi banyak fiturnya gitu iya. Pak ya. Jadi setelah download nanti Bapak bisa langsung datang ke CS kami untuk melakukan aktivasi. Setelah aktivasi ya baru bisa digunakan. Oke, gitu. Ya. Jadi tetap ya datang ya, main dulu ke BPR Asa Mitra ya. Oke. Dari Pak Ali Makassar, terima kasih. Pak Ali Makassar, terima kasih ya. Kemudian kita beralih untuk live chat berikutnya dari Nesti Mei. Tahun lalu pendidikan saya sudah selesai. Ini banyak perjuangannya yang dilalui Pak. Salah satunya biaya. Tapi terima kasih ke Asa Mitra yang saya ajukan kredit untuk pendidikan, persyaratannya sangat mudah katanya. Iya. Iya, kami memang mengutamakan prinsip agar kredit kami ini berguna untuk masyarakat. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi penggunaan kreditnya seperti apa? Untuk biaya pendidikan memang
namanya kredit serbaguna Iya. KSG ya, untuk apa saja, untuk perbaikan rumah, kemudian untuk biaya pendidikan, nah seperti itu. Jadi di samping bunganya cukup terjangkau dan murah ya, memang untuk serbaguna memang. Oke. Serbaguna. Ya, terima kasih Bu atas kepercayaan. Nesti May ya. Bu siapa? Nesti May. Oh, Netsi ya. Nesti May. Terima Oh, kasih. Nesti May, ya. Nesti May. Nesti Nesti May. ya. Oke. Ini dari beberapa pertanyaan yang udah masuk ya Pak Made. Ya. Yang mana nih? Apa? yang beruntung ya. Wah. Ini akan mendapatkan merchandise dari BPR Hasamitra ya. Nanti Smart FM aja lah yang memilih. Wah, kalau kami kan nggak tahu yang mana gitu ya. Jelas Oke. kami sediakan 5 merchandise lah. 5 merchandise ya. Nanti Oke. kalau datang ke bank tinggal tunjukin WA-nya, tinggal tunjukin ininya, datang ke kantor dapat Oh ya. merchandise apa yang. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari WhatsApp ya. Ya. Kalau misalnya saya menjaminkan sertifikat rumah untuk mengambil kredit, apakah bisa? Berapa plafon kreditnya Pak? Ini dari Pak Kodri di Manuruki. Iya. Mhm. Kredit itu bukan semata-mata karena jaminan ya, Iya. tapi karena kelayakan usaha atau visible daripada usahanya, visibility daripada usahanya. Jadi kredit itu kadang-kadang tanpa jaminan kalau usahanya visible gitu ya. Tapi kredit juga harus dengan jaminan kalau bank memandang harus pakai jaminan, harus pakai agunan. Nah, mengenai plafon, berapa besarnya plafon daripada jaminan ya tergantung usahanya. Jadi tergantung kebutuhannya. Iya. Walaupun jaminannya besar, tapi kalau bank memandang bahwa oh ini plafonnya cuma segini, ya kan bukan artinya jaminan itu bukan untuk diambil nantinya. Jaminan itu hanya untuk mengcover ketika ada masalah, ketika ada problem terhadap kredit itu sendiri. Oke. Jadi kalau nggak ada problem, jaminan nggak ada ininya, nggak ada berguna gitu ya. Buktinya kredit konsumtif itu kadang-kadang tanpa jaminan kebendaan, tetapi dia mengutamakan atau menitik poinkan kepada kemampuan, gitu, kemampuan usaha, kemampuan daripada pembayaran selanjutnya. Karena kan secara prinsip kredit itu harus lancar ya, Oke. harus lancar. Nah seperti itu. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir acara ya Pak Made ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda Smart Listener yang sudah mengirimkan pertanyaan, baik itu layanan WhatsApp kami atau juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Mungkin dari Pak Made ada yang disampaikan Pak? Ya, terima kasih ya untuk closing statement kami atas nama pengurus dan keluarga besar Bank BPR Hasamitra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada nasabah kami tercinta yang selalu setia, yang selalu memberikan kepercayaannya kepada BPR Hasamitra, sehingga BPR Hasamitra terus bertumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, di tengah ekonomi Indonesia, dan selalu akan berkontribusi, selalu akan memberikan yang terbaik buat para nasabah. Karena kami punya prinsip, kami punya moto, hati Anda adalah jiwa kami. Ini dalam banget gitu ya Pak ya, Iya. tagline-nya. Hati Anda, jadi kalau hati Anda terluka, jiwa kami yang terancam. Oh iya. Gitu ya. itu ikatan cintanya seperti itu ya Pak Betul, ya. kepada nasabah ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak Made sudah hadir di studio untuk sore hari ini, dan untuk Anda Smart Listener yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang BPR Hasamitra, itu langsung aja ketik websitenya di www.hasamitra.com ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Imade Semadi, Direktur Bisnis dari BPR Hasamitra. Baik, dan sekali lagi Smart Listener, untuk Anda yang beruntung di sore hari ini itu untuk pengambilan merchandise-nya itu bisa langsung aja datang ke Radio Smart FM ya Pak ya. Iya. Hasamitra boleh? Hasamitra? Boleh. Oke. Iya. Bisa ya, bisa main ataupun datang ke BPR Hasamitra. Kemudian Anda juga bisa mengambilnya di Smart FM Makassar. Baik. Terima kasih Pak Made sekali lagi. Siap, Jaga terima kesehatan kasih. Pak ya. Sukses untuk BPR Hasamitra Pak. Ya.